Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perubahan kurs. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Arafida Rahmadini dan rekan saya Cindy Ayu Aprilia. Pasar falas dan kurs. Pasar falas merupakan mekanisme dari mata uang suatu negara yang ditukarkan dengan valuta negara lain. Kurs antara valuta ditetapkan dan transaksi antara falas diselesaikan. Jika dihubungkan dengan lokasi fisik, pasar falas terdapat di penjuru dunia dan eksis apabila individu atau tiap institusi saling tukar valuta dari negara yang berbeda-beda. Pasar falas memiliki aktivitas dan juga volume besar di akhir tahun 1990-an. Pasar falas merupakan valuta negara lain. Bentuknya bisa berupa uang kertas, koin, bank draft, dan cek. Transaksi falas adalah transaksi di saat dua pihak setuju menukar valuta satu dengan valuta lain pada kurs tertentu. Terdapat tipe transaksi penukaran, yaitu spot transaction, forward contracts, currency swap, and currency option. Exposure falas adalah pengukur potensi perubahan profitabilitas, arus kas, dan nilai pasar sebuah perusahaan disebabkan perubahan kurs. Manajemen keuangan yang sehat menuntut exposure falas dimonitor dan dikelola untuk memaksimalkan profitabilitas, arus kas, dan nilai pasar perusahaan. Ada 3 tipe exposure falas, yaitu exposure transisi, exposure transaksi, dan exposure ekonomi. Akuntansi untuk fluktuasi kurs. Perusahaan yang terlibat bisnis global menghadapi risiko terjadinya laba atau rugi dari fluktuasi kurs. Tapi untuk memahami hal tersebut terdapat manfaat dalam membedakan antara transaksi asing dan transaksi falas, karena tidak setiap transaksi asing dinyatakan dalam falas, sehingga tiap transaksi asing merupakan transaksi falas. Laba dan rugi transaksi berbeda dengan laba rugi translasi. Laba dan rugi transaksi direalisasi dengan mempengaruhi arus kas perusahaan. Perlakuan akuntansi terhadap laba dan rugi transaksi falas, yaitu laba dan rugi tersebut harus masuk dalam laporan hasil usaha dan mempengaruhi laba pada periode terjadinya laba dan rugi transaksi tersebut. Transaksi falas. Salah satu isu akuntansi dalam transaksi falas adalah tentang bagaimana transaksi tersebut dicatat dalam melaporkan valuta pada tanggal terjadinya transaksi dan pada saat penyelesaian. Dalam transaksi tunai, ada persetujuan umum bahwa transaksi harus dicatat dengan kurs pada tanggal transaksi. Jika tidak diberi termin kredit, maka tidak ada isu akuntansi yang lain dalam pencatatan transaksi falas tersebut. Dalam peristiwa transaksi kredit ada 2 isu akuntansi yang muncul. Berkenaan dengan ini terdapat 2 pandangan tentang apakah transaksi harus dianggap sebuah transaksi tunggal dan 2 buah transaksi, yaitu pendekatan transaksi tunggal dan pendekatan transaksi ganda. Transaksi falas, yaitu 4 metode utama transaksi falas. 1. Metode tingkat sekarang. Yang kedua, metode current atau non-current. Yang ketiga, ada metode moneter atau metode non-moneter. Dan yang keempat, ada mode temporal. Metode ini mengatur pemilihan kurs. Kurs berjalan adalah kurs sedang berlaku. Kurs berjalan pada tanggal pelaporan keuangan adalah kurs yang berlaku pada tanggal neraca. Kurs historis adalah kurs berlaku pada tanggal di mana transaksi tertentu terjadi. Kurs rata berbobot dari kurs-kurs yang terjadi selama periode di mana laporan-laporan keuangan disusun. Tentang translasi falas. Pengaruh budaya kurs asing berkaitan dengan falas. Semua diterbitkan tahun 1983 dan direvisi lalu diterbitkan lagi tahun 1993 sebagai bagaimana dari Comparability Project, yaitu IAS. IAS nomor 2 asli diterbitkan tidak lama setelah SFAS nomor 52 di Amerika Serikat. Karenanya tak heran jika IAS nomor 21 mengadopsi pendekatan dasar tentang translasi falas yang sama dengan yang diadopsi SAF nomor 52, namun ada perbedaan terminologi yang digunakan dalam kedua standar tersebut.